Halo semuanya, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, apa sih sebetulnya hakikat dari tadarus itu? Kita tahu ini tentang membaca Al-Quran, tapi apa cuma itu? Nah, kali ini kita akan coba selami bareng-bareng dari sekedar huruf sampai ke sebuah kehadiran batin. Yuk kita mulai. Kita langsung mulai dengan kalimat yang wah dalam banget ini. Banyak yang hatam 30 juz tapi belum tentu hatam dari dirinya sendiri. Ini langsung menusuk ke jantung persoalan ya. Tadarus itu ternyata bukan perlombaan, tapi sebuah perjumpaan. Tapi berjumpa dengan apa? Dan apa pula maksudnya hatam dari diri sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan jadi pemandu kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini intinya, kita mau bongkar pemahaman umum kalau tadarus itu cuma membaca. Karena ternyata jantung dari amalan ini adalah sebuah perjalanan jiwa yang luar biasa. Nah, ini dia nih yang seru. Kalau kita lihat dari asal katanya, darasa, artinya itu bukan sekedar baca cepet loh, tapi mempelajari secara mendalam, mengulang dengan kesadaran, dan yang paling penting, saling menghidupkan makna. Jadi, dari akarnya aja udah kelihatan kalau ini tuh proses yang interaktif dan butuh kesadaran penuh. Dan kalau kita lihat contoh paling awalnya, ini jadi makin jelas. Pertemuan antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu bukan kayak setoran hafalan biasa. Itu adalah proses untuk meneguhkan wahyu, menanamkannya kuat-kuat ke dalam jiwa. Ini bukti bahwa dari sananya, Al-Quran itu memang dirancang untuk meresap, bukan cuma terucap. Ini membawa kita kembali ke momen paling awal, wahyu pertama. Iqra, bacalah. Tapi coba perhatikan deh ada lanjutannya, dengan nama Tuhanmu. Nah, inilah kuncinya. Membaca yang terkoneksi dengan kesadaran ilahi, bukan sekedar aktivitas intelektual yang hampa. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, tujuan akhir dari tadarus itu apa dong? Ternyata bukan cuma hatam 30 juz, tapi mencapai sebuah keadaan yang disebut hudur, kehadiran. Sebuah rasa hadir yang utuh, yang sadar sepenuhnya, di hadapan Tuhan saat kita berinteraksi dengan firman-Nya. Inilah puncak dari perjalanan membaca itu sendiri. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa sampai ke level hudur itu? Nah, ternyata ada jalannya. Ada semacam tangga pendakian yang terdiri dari 4 tingkatan. Yuk kita lihat gimana prosesnya dibangun selangkah demi selangkah. Ini dia kerangkanya. 4 tangga yang membawa kita dari lisan, naik ke akal, turun ke hati, sampai akhirnya terwujud dalam perbuatan. Tilawah, tafahum, tadabur, dan tahqiq. Tiap tingkatan ini lebih dalam dari sebelumnya. Ayo kita bedah satu persatu. Tangga pertama, tilawah. Ini fondasinya. Lisan kita melafalkan huruf demi huruf, kata demi kata, dengan benar. Ini adalah gerbang masuknya, titik awal dari sebuah perjalanan besar. Selanjutnya, kita naik ke tangga kedua, tafahum. Di sini bukan cuma lisan yang bergerak, tapi akal kita juga mulai aktif. Kita mulai paham artinya. Oh, ternyata ini maksudnya. Kita ngerti terjemahannya, konteksnya. Dari akal, kita turun lebih dalam lagi ke hati. Inilah tadabur. Kita nggak cuma tahu artinya, tapi kita merenungkannya. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apa ya relevansi ayat ini buat hidupku sekarang? Pesan apa yang Tuhan mau sampaikan langsung kepadaku lewat ayat ini? Dan inilah puncaknya, tahqiq, perwujudan. Di tahap ini, ayat-ayat itu bukan lagi sekedar teks. Ayat tentang kesabaran nggak lagi cuma dibaca, tapi benar-benar kita wujudkan dalam tindakan. Hidup kita, perilaku kita, jadi bukti hidup dari apa yang kita baca. Nah, saat kita mulai mendaki tangga-tangga ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Tadarus yang tadinya terasa seperti monolog, kita yang membaca, berubah jadi dialog. Kita nggak lagi merasa cuma membaca buku, tapi buku itu yang mulai membaca kita. Slide ini dengan sangat indah menggambarkan pergeseran itu. Awalnya, kita yang membaca ayat. Tapi di level yang lebih dalam, ayat itulah yang seolah-olah membaca kita, menyingkap apa aja yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Biar lebih kebayang, contohnya begini. Waktu kita baca ayat tentang ria atau pamer, tiba-tiba kita jadi kayak disadarkan. Jangan-jangan niatku selama ini ada yang gak beres ya? Atau pas baca soal ikhlas, kita jadi ngeh betapa halusnya ego kita yang masih cari-cari validasi dari orang lain. Jadi ya itulah intinya. Al-Quran menjadi sebuah cermin. Cermin yang super jujur, yang nggak bisa kita bohongi, yang memantulkan kondisi hati kita apa adanya. Tadarus pun menjadi sebuah momen introspeksi yang sangat mendalam.
Akhirnya, sampailah kita pada tujuan tertinggi dari semua perjalanan ini, sebuah perjumpaan yang dampaknya adalah transformasi sejati dalam diri kita. Di tingkat ini, pengalaman membaca itu jadi seperti sebuah mi'raj, sebuah pendakian kesadaran. Setiap elemen di dalam Al-Quran, hurufnya, ayatnya, surahnya, semua menjadi sarana buat kita naik ke pemahaman dan pengalaman spiritual yang lebih tinggi. Dan ini bukan cuma pengalaman yang abstrak loh, ada hasil nyata yang bisa kita rasakan dan orang lain lihat. Tanda bahwa tadarus kita berhasil adalah ketika itu benar-benar mengubah kita. Hati kita jadi lebih peka, lebih lembut, lisan kita jadi lebih jujur, lebih terjaga, dan jiwa kita merasakan ketenangan. Kutipan ini benar-benar merangkum pergeseran cara pandang yang penting banget. Fokusnya bukan lagi pada kuantitas, bukan lagi seberapa cepat kita hatam. Fokusnya ada pada kualitas. Seberapa dalam bacaan itu mampu menyelesaikan kita, mengurai benang kusut di batin kita, menyembuhkan luka, dan meluruskan niat. Dan inilah dia, klimaksnya. Perjumpaan itu terjadi ketika wahyu tidak lagi cuma jadi informasi yang masuk ke telinga dan diproses otak, tapi menjadi sebuah getaran yang benar-benar terasa di dalam dada. Ketika ayat-ayat itu terasa hidup dan beresonansi dengan jiwa kita. Itulah momen pertemuan yang sejati. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Waktu kita menutup Al-Quran, apakah itu berarti tadarus kita selesai? Atau justru, itu adalah awal dari tadarus yang sesungguhnya, yaitu saat kita mencoba mewujudkan apa yang sudah kita baca dalam setiap detik kehidupan kita. Transformasi yang sejati baru saja dimulai.